Saudara-saudara semua di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, dan di mana saja yang akan mendengarkan channel ini. Pada pagi ini sambil relax, orang kata sini santai, Jakarta right now holiday, jadi hari ini hari cuti, hari libur. Karena itu saya bercakap dengan Prof. Marji sambil berpusing-pusing Jakarta yang lengang jalannya, nggak terlalu macet. Jadi santai saja, ini programnya memang program dialog 1 hour with special guest. Jadi sebuah program varian kedua dari ASEAN Lecture Community, yaitu 1 hour with special guest. 1 hour itu 1 jam lah bersama tamu istimewa, special guest. Tamu istimewa kita pagi ini Profesor Sumarji. Beliau home base-nya pasca sarjana University Islam Kadiri, Uniska, Jawa Timur, East Java, therefore, saya tersilap, Kang Indah nulisnya East Java ke West Java. Kalau salah nanti flyernya ditukar, yang betul East Java kalau salah ketik ya, Jawa Timur. Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, kawan-kawan semua baik di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Brunei, dan di mana-mana yang akan mendengarkan perbincangan kami ini, kita akan mendengarkan siapa sebenarnya Profesor Sumarji ini, kapan beliau lahirnya, siapa tahu mau kirim kado ulang tahun kan, dan di mana kampungnya, karena mungkin ada yang dengar nanti, oh tak tahu, mungkin orang Uniska tahu Pak Prof Marji tapi tak tahu lahir di kampung mana, dulu SD di mana, SMP di mana. Silakan cerita Prof Marji sampai dengan kuliahnya, itu kita anggap bab pertama. Monggo, silakan Prof Sumarji. Masih mute, Prof. Boleh di-unmute suaranya. Oke. Ya, sudah dengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ASEAN Lecture Community di mana Anda berada, mulai dari seluruh tanah air di Indonesia, teman-teman di Singapura, luar biasa banyak. Di sana ada National University Singapura, College Muhammadiyah Singapura, teman-teman yang ada di Malaysia, ada di University Utara Malaysia, University Kuala Lumpur, International Islamic University, University Selangor, dan masih banyak lagi university di Malaysia. Selamat berjumpa. Datuk spesial, Datuk Profesor Dr. Asmi, Datuk Profesor Dr. C. Musa. Wah, nanti saya kasih rekamannya biar dia dengar, Prof Marji. Ya, spesial. Terus selamat berjumpa dengan teman-teman di Thailand. Ada Kasim Bandit University Thailand, ada University Chulalongkorn Thailand, dan masih banyak lagi. Ada teman-teman dari Brunei Darussalam, dari Filipina, dan dari University of Dhaka di Bangladesh. Selamat jumpa selama 1 jam bersama Datuk Associate Profesor Tengku Sahrul Reza. Swadikap. Bersama saudara tua Profesor Dr. Sumarji SPMP, dan tidak ketinggalan saudara Dr. Wawan Dr. Indah yang ada di Jakarta. Pada sesi pertama saya ingin mengenalkan diri pada teman-teman yang belum kenal. Teman-teman yang sudah kenal no problem. Jadi saya lahir di sebuah desa kecil di wilayah Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nganjuk. Tanggal 15 April 71. Wah, berarti masih muda nih. Ya, saya 51 tahun. Wah, berarti saya lebih muda 10 tahun dengan Prof Marji. Jadi secara hitungan hari mungkin Dato ini lebih tua dari saya, tapi wajahnya lebih muda dari saya.
Karena di Malaysia banyak ketemu dengan Siti Nurhaliza. Ya, kalau di tanah air ketemu dengan Syahrini. Oke. Iya, iya, iya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kecil SD, SMP, SMK di Nganjuk, Jawa Timur, pendidikan saya. Oh. Oke, setelah itu saya melanjutkan di Fakulti Agribisnis University Muhammadiyah Malang, S1. Oh. Terus melanjutkan S2 setelah langsung lulus ada program beasiswa Bappenas di University Brawijaya Malang. Brawijaya University of Malang. Selanjutnya saya melanjutkan program S3 di Brawijaya University of Malang. Sedangkan sandwich program saya di Wollongong University Australia. Ini. Itu sekilas tentang pendidikan kami. Dokter kami lulus di usia 30 tahun. Dokter. Wow. Nah, 30 tahun. Keren. Oke, terus pada kesempatan yang sama saya diangkat menjadi lecturer PNS. Jadi dosen negeri. Ya, dosen negeri. Kaki tangan government. Ya, kaki tangan governance. Ya, kaki tangan governance. Atau tangan kanannya pemerintah kalau di Indonesia. Kaki tangan government itu maksudnya pegawai negeri. Ya, Bumi Putra. Kalau di Malaysia Bumi Putra. Kaki tangan Bumi Putra. Itu. Terus diperbantukan di Islamic University of Kediri. Di Uniska. Berarti sudah lebih 10 tahun ya? Di Uniska sudah 22 tahun. Wow. Ya. 22 tahun, mulai dari jabatan asisten direktur pasca sarjana 7 tahun, wakil rektor 1, mendampingi Profesor Dr. Mahfud MD 4 tahun. Kepala penjaminan mutu 4 tahun. Wow. Terus terakhir karirnya sebagai direktur pasca 5 tahun. Mantap. Pada masa itulah saya berjumpa Prof. Marji. Ya, jadi pada masa-masa saya direktur pasca, bagaimana University Islamic of Kediri ini bisa sejajar dengan kampus-kampus dunia. Langkah pertama saya, kita harus ke dunia kalau ingin menjadi kampus-kampus dunia. Tidak boleh ke pedalaman. Ya, nggak boleh ke pedalaman Kalimantan atau pedalaman di Jawa Timur ada itu. Nggak boleh, kita harus keluar dari Indonesia, yaitu ke tingkat internasional. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan yang di Pertuan Agung, Datuk Tengku Sahrul Reza. Itu luar biasa. Jadi Dato ini saya nobatkan sebagai atase pendidikan Indonesia di Malaysia, di Thailand, di Singapura, atau sebaliknya menjadi ambasador kampus-kampus luar negeri di Indonesia, walaupun orang Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu terus. Yang saya hormati, itu sekilas tentang profil kami. Yes, good. Oke. Sekarang Prof. Marji pernah mempunyai ide apa saja untuk dunia pendidikan kita sekarang dan ke depan, dan punya sekolah SMK juga kalau nggak salah saya. Oke. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, walaupun kami sebagai dosen kaki tangan pemerintah, kaki tangan governance, ya, tetapi saya banyak dibesarkan di Islamic University of Kediri. Banyak pelajaran dari Kediri yang luar biasa luhur dan tinggi dalam hal karakter. Di Islamic University of Kediri ini banyak ulama-ulama besar. Banyak tokoh-tokoh besar yang menaungi University Islamic of Kediri. Salah satunya ada Kiai Haji Anwar Iskandar, ada Gus Din, ada petinggi-petinggi Lirboyo yang bergabung di University Islamic of Kediri. Akhirnya kami tumbuh seiring dengan waktu,
maka kami berobsesi bagaimana Uniska ini sejajar dengan kampus-kampus internasional. Walaupun mungkin kalau bicara ranking masih ranking-ranking tengah, tapi kami ingin membawa ke sana. Baik kultur akademik, baik tingkat pengetahuan tridharma dosen, dan lain-lainnya. Nah, berangkat dari situ, akhirnya saya juga punya pemikiran panjang untuk pengembangan diri dan pendidikan. Selain kampus harus ke internasional, dan kami juga ingin membangun masyarakat kami yang ada di Nganjuk. Kota Nganjuk ini sebenarnya potensi yang luar biasa besar. Sebagai jalur pertigaan Surabaya, Kediri, Jakarta. Tetapi indeks pembangunan manusianya rendah. Mengapa? Karena Nganjuk ini kategori masyarakat menengah ke bawah dengan topangan ekonomi agraris. Baru 5 tahun terakhir ini Nganjuk menjadikan kawasan industri. Jadi pemekaran dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan bergeser ke Nganjuk. Akhirnya bagaimana saya ingin membawa arah perubahan kemajuan untuk warga Nganjuk. Salah satunya saya mendirikan SMK. Filosofinya sangat sederhana saja, bahwa Nganjuk ini nanti akan menjadi kawasan industri yang tadinya bapak ibunya punya sawah luas, tergeser menjadi industri dan mata pencaharian bergerak di bidang industri. Makanya anak-anaknya harus kita mindset menjadi pegawai-pegawai di sektor industri atau UMKM di sektor industri. Makanya saya mendirikan SMK. Ya, namanya SMK Kusuma Negara Kertosono, Datuk. Ya. Terus berdiri kapan? 2015. Saya menginvestasikan di kampus 1 ini 10 miliar. Wow, keren. Untuk gedung lantai 4 dengan luas gedung 1.500. Dengan kapasitas siswanya untuk gedung kampus 1 ini bisa 1.500. Satu gedung. Keren. Dan alhamdulillah di tahun ke-6 ini sudah penuh, Datuk. Karena muridnya sudah 1.000 lebih. Sudah 1.000 lebih. Makanya kami membangun kampus 2 seiring dengan program pemerintah, yaitu bagaimana SMK ini menjadi pusat keunggulan. Jadi pusat keunggulan SMK. Dulu mindset pemerintah untuk SMK itu simple. Bagaimana SMK itu punya unit produksi di sekolah. Tahun berikutnya regulasinya berubah. Bagaimana sekolah itu punya teaching factory di sekolah. Jadi punya industri di sekolah. Terus regulasi berikutnya, sekolah itu bisa menjadi sentra of silent. Jadi sentra of silent di sekolah. Regulasi berikutnya, SMK ini harus direvitalisasi dalam rangka menuju 401 dan 501. Nah, pada Kementerian Mas Nadiem ini ada kebijakan baru lagi, yaitu kurikulum merdeka dengan konsep SMK pusat keunggulan. Nah, ini dengan kurikulum merdeka ini harapannya sekolah kreatif, satuan pendidikan kreatif, karena kita bisa mengakumulasi, membuat desain kurikulum mandiri, walaupun tetap ada kurikulum dasar kewarganegaraan, Pancasila, agama itu wajib. Sedangkan yang lain-lain kita bisa mengadopsi kurikulum industri. Sehingga program 20 tahun lalu tentang SMK link and match dengan industri itu jalan. Wah, keren, keren. Ini. Dan kami menghadirkan itu di Nganjuk. Tepatnya
di SMK Kusuma Negara Kertosono Kampus 2. Oh. Saya Berapa siswanya sekarang sudah ya? Ya, saya menginvestasi lagi di situ 10 miliar, Datuk. Wow, ini orang konglomerat Nganjuk nih. 10 miliar, nanti anak-anak kelas 3 yang jurusan perhotelan ngelola hotel di sekolah. Wah. Yang jurusan boga mengelola restoran. Yes. Yang jurusan teknik kendaraan ringan mengelola bengkel. Yang jurusan teknik sepeda motor mengelola dealer dan bengkel. Wow. Sedangkan yang jurusan multimedia mengelola TV dan advertising yang lain. Yes. Dan ini alhamdulillah apa itu sudah 80% pembangunannya. Wow. Nah, harapan ke depan SMK di Indonesia ini saya sondingkan secara internasional. Iya. Lah, karena budaya kita paling dekat dengan tetangga serumpun, maka nanti kolaborasi kita dengan Singapura, dengan Malaysia, Brunei, Thailand, Bangladesh maupun Filipina, Datuk. Dan betul. Dan apalagi di situ ada panjenengan, ada Asosiat Profesor Datuk Tengku Resa, ada Dokter Wawan, ada Dokter Indah. Nah, ini ke depan seperti itu. Sehingga pada titik akhir bagaimana warga Nganjuk IPM-nya meningkat, pemerintah ikut terbantu, pada titik akhir kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Itu sebuah harapan ke depan. Keren. Kebetulan saya di Nganjuk menjadi Ketua Dewan Pendidikan. Wah, mitranya Pak Bupati ya? Ya, ini kebetulan Bupatinya PLT Kang Marsha ini juga luar biasa concern di bidang pendidikan. Wow. Jadi Pak Wabub ini dulu Direktur Pasca di Surabaya. Juga pengurus Dewan Pendidikan di Jawa Timur. Makanya kalau nanti Pak Wabub mindsetnya di bidang pendidikan bagus, harapan nanti ya semua SMK di Nganjuk itu nanti bisa mendukung pemerintah Kabupaten Nganjuk. Gitu Pak Datuk yang bisa kami sampaikan pada segmen kedua ini. Thank you very much Prof. Mardi. Nah, sekarang pertanyaan yang ingin kita tahu lebih jauh tentang tadi sekolah SMK dan perkembangannya luar biasa. Rupanya Prof. Mardi ini konglomerat Nganjuk nih, investasi 10 miliar sana 10 miliar ini luar biasa. Yang mau ditanyain di sekitar Nganjuk dan sekitarnya itu kalau university, kalau di atas SMK kan perguruan tinggi, itu perguruan tinggi apa saja yang ada di sana dan mana yang dilihat sedang tumbuh berkembang baik, Prof? Oke, jadi di Nganjuk ini karena berbasis agama dan agraris, maka perguruan tinggi Islam cukup tumbuh di pesantren-pesantren besar di Nganjuk. Salah satunya adalah Setiada, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk. Terus yang kedua, Institut Agama Islam Diponegoro Nganjuk. Terus yang ketiga, Sekolah Tinggi Miftahul Ula Kertosono. Terus yang keempat, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ekonomi PGRI Nganjuk. Jadi itu Tengku. Kalau perguruan tinggi yang Prof lihat di Jawa Timur itu mungkin bisa dielaborasi berapa banyak perguruan tinggi yang di sana bisa dikatakan atas, menengah dan di bawah yang perlu perhatian. Di Jawa Timur atau di yang Nganjuk? Sekarang ke Jawa Timurnya atau yang berdekatan dengan Nganjuk yang tetangganya. Ya. Jadi kalau kita bicara kampus sehat di era kebijakan kampus Merdeka Belajar ini, untuk Karisidenan Kediri maka the best-nya Uniska. Terus yang kedua UNP PGRI Nusantara.
Oh. Terus yang ketiga University Kadiri. Oh. Terus yang keempat University Pawiyatandoho Kediri. Itu untuk Kediri. Sedangkan untuk Tulungagung yang tumbuh luar biasa ini IAIN Negeri Tulungagung. Ada program S1, S2, S3. Terus ada University Bhinneka Tunggal Ika PGRI Tulungagung. Nah, kalau di Nganjuk yang apresiatif itu Institut Agama Islam Diponegoro Tulungagung. Karena dia punya program S1 maupun postgraduate program. Ada program S2-nya di Nganjuk ini. Nah, cuma bagaimana petinggi-petinggi kampus di Nganjuk ini berpikir ke depan, kalau mau go internasional dia harus keluar dari Nganjuk dan bahkan keluar dari Indonesia. Untuk tataran cakap-cakap, untuk tataran studi. Nah, jadi cakap-cakap, bincang-bincang, studi banding itu harus keluar negeri kalau kita ingin sejajar dengan kampus-kampus luar negeri. Makanya pada kesempatan ini streamingnya ini saya lost ke teman-teman IGI, PGRI, MKKS ya biar berubah wacana. Kita boleh berasal dari desa, tapi pemikiran harus dunia. Seperti Datuk Resa ini, boleh orang Jakarta, tapi tinggal paling lama minum air yang banyak di ASEAN. Kan Betul. Ya, betul. Sekarang tolong Prof. Marji meneropong terkait dengan program studi agriculture yang tadi katanya potensi pertanian di kawasan Jawa Timur. Seperti apa sebenarnya perkembangan program studi agriculture itu? Oke. Jadi program studi agriculture di Jawa Timur dan Indonesia khususnya, Indonesia sebagai negara agraris, walaupun dalam perjalanannya kita nanti menuju negara industri. Tetapi subsektor pertanian ini masih menjadi primadona sektor ekonomi maupun lapangan pekerjaan. Karena kita belum bisa menggantikan sumber hasil karbohidrat diganti dengan produk-produk olahan pabrik. Jadi beras itu belum ada beras yang dihasilkan dari biji-biji beras non hasil fotosintesis belum bisa. Makanya kesempatan peluang agribisnis di Indonesia, Jawa Timur luar biasa tinggi. Kalau bicara pangan, Jawa Timur ini menduduki urutan ketiga nasional. Jadi beras itu disokong paling banyak Jawa Barat, terus habis itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan sapi itu penyokong terbesarnya Jawa Timur, sapi. Sedangkan subsektor perkebunan yang lain, UMKM bidang pertanian, Jawa Timur ini luar biasa potensi. Makanya kalau ada kampus-kampus yang membuka jurusan agriculture, agribisnis, masih kesempatan terbuka sekali dan longgar. Nah, itu peneropongan saya termasuk di Uniska. Di Uniska ini fakultas pertaniannya booming dan luar biasa. Apalagi peternakan Uniska ini ditunjuk sama kementerian melalui Profesor Mulatno ini menjadi koordinator sekolah peternakan rakyat. Nah, ini di Uniska. Baik, kemudian kalau boleh Prof. Marji melihat sebenarnya program studi agribisnis yang saat ini ada, apakah perlu reformasi atau sebenarnya banyak hal baru yang mesti mereka explore atau sudah cukup seperti yang ada sekarang? Seperti apa? Jadi kalau kita bicara pertanian secara umum, agribisnis, maka di Indonesia ini harus berubah, harus direvitalisasi, direstrukturisasi. Terutama kalau kita bicara restrukturisasi ini BUMN pemerintah, PTPN. Jadi PTPN ini perusahaan pertanian punya pemerintah, BUMN, tapi sebagian besar kinerjanya itu stagnan. Tidak menghasilkan profit yang luar biasa.
Ada apa di situ? Ada inefisiensi. Contohnya pabrik gula. Pabrik gula itu kan sudah punya pabrik, sudah punya lahan, sudah punya manajemen. Kenapa selalu merugi? Kata kuncinya ada sesuatu yang salah. Iya. Ada sesuatu yang salah. Yang salah apa? Manajemennya. Alright. Ya pasti banyak inefisiensi. Kita nggak bicara korupsi, tapi inefisiensi. Makanya perlu direstrukturisasi, terus alat-alatnya juga perlu direvitalisasi biar lebih efisien. Kenapa? Banyak pabrik gula baru punyanya swasta kok malah untung. Padahal bahan bakunya sama. Nah, berarti kan ada manajemen yang salah di BUMN punya pemerintah. Dan bidang pertanian ini banyak BUMN di bidang pertanian. Nah, ini yang harus segera dibenahi. Termasuk ke depan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan isu global, maka kita harus banyak memproduksi varian-varian produk olahan organik, bebas pestisida dan lain-lain. Ini sebuah tantangan baru ke depan. Ini Pak Reza, dan harus kita mulai sekarang. Kalau kita sejajar dengan negara-negara lain di dunia, nah, kita tidak berpangku tangan, impor bisa. Kalau nanti kita nggak punya devisa, impor dari mana? Maka kemandirian, kearifan lokal ini yang kita harus upayakan. Oke. Itu Prof, sekarang banyak kita tahu teknologi baru di dalam pengolahan pangan, dalam produksi yang gunakan IT segala macam. Bagaimana tantangan ini perlu dilihat oleh teman-teman di perguruan tinggi yang punya program studi agribisnis agriculture, Bro? Gimana? Jadi kalau kita bicara teknologi, bicara iptek, dalam rangka menjawab tangan pertanian ke depan, maka kita harus segera berubah mindset. Israel yang nggak punya sumber daya alam sebagus Indonesia, dia bisa mandiri dalam bidang pangan karena dia punya teknologi. Walaupun di Al-Quran sendiri, kalau kita cermati, Israel ini sebuah kaum yang pinter, termasuk pemikir-pemikir di Amerika aja orang-orang Israel. Nah, Indonesia sebenarnya punya keunggulan lain, yaitu sumber daya alam. Kalau bicara sumber daya manusia, kalau selama kita mau belajar, sebenarnya bisa mengalahkan ilmuwan Amerika, ilmuwan Israel, dalam rangka mengupayakan pangan sehat, ramah lingkungan, dan ke depan itu sebuah keharusan yang harus dimiliki. Nah, makanya kita optimis dan kampus harus berubah mindsetnya yang dulu bagaimana bertani menghasilkan pangan dengan cara-cara konvensional tradisional setengah modern, hari ini harus pure modern yang bisa dikendalikan oleh IT. Dulu kalau orang tanam padi pakai mesin aja heran. Hari ini sudah biasa. Padi sampai menghasilkan beras dulu aja heran. Sekarang keharusan. Sehingga apa yang kita lihat di Australia, yang kita lihat di Amerika, panen gandum langsung kita bisa membawa benih butiran-butiran gandum, itu di Indonesia butiran-butiran padi sudah bisa. Nah, ini yang harus kita kejar dalam rangka ketertinggalan penggunaan teknologi 20 tahun. Kita ketinggalannya 20 tahun. Tentu. Dibandingkan dengan negara-negara pertanian modern. Contohnya Amerika. Itu Monsanto, Thailand. Di situ ada Caron Pokpan. Ini luar biasa. Kita harus mengejar, dunia kampus harus mengejar itu, dan pemerintah harus ada goodwill-nya, keperpihakan.
Nah, ini Datuk. Ya. Oke, itu dari segi prodinya yang perlu move on atau perlu melakukan reformasi atau perbaikan. Nah, sekarang dari segi dosennya, apa yang Prof lihat dosen-dosen agribisnis sekarang dan bagaimana sebaiknya mereka melakukan perubahan seiring dengan perkembangan di luar kampus ini? Oke. Kalau bicara lecture, dosen, maka dosen tempo dulu tahun 60, 70, 80, 90 harus berubah. Mindsetnya dosen sekarang harus dosen milenial 2020. Maka kebijakan kampus, kalau dosen mau S2, S3, beasiswa harus ke luar negeri. Kalau bicara pertanian, maka kiblat Indonesia harus ke Australia, Amerika, Thailand. Ya, ini Amerika, Filipina, Thailand, Australia. Sudah deket-deket itu aja. Itu kalau kita nanti pada titik akhir ingin menghasilkan sumber daya dosen yang milenial. Jangan diberi kesempatan untuk S2, S3 dalam negeri. Nanti tetap jeruk makan jeruk. Iya. Ya, jeruk minum jeruk. Ya, sesuai kebijakan petinggi Brawijaya University tahun 80 itu ada Profesor Dr. Sutono. Dekan Fakultas Pertanian. Kalau mau ingin menguasai dunia, kamu harus belajar ke luar negeri. Waktu itu Brawijaya ada program kerjasama G2G dengan Australia. Nah, tahun 80 itu pada diberangkatkan. Sehingga tahun 85-90 itu sudah pada pulang lebih dari 20 doktor. Alhamdulillah dengan kebijakannya beliau, walaupun beliau meninggal di usia 50 berapa, sudah profesor. Anak didiknya, junior-juniornya semua jadi rektor di Unibro. Mulai dari Profesor Dr. Bambang Guritno, itu Profesor Dr. Yogi, Profesor Dr. Nufil Hanani, ini produk-produk beliau. Makanya kalau bicara edukasi, bicara pendidikan, kalau ingin menguasai dunia harus belajar ke dunia. Jangan bahasa perdukunannya nepi di Gunung Kelut. Ya nggak boleh atau nepi di Gunung Merapi Mbah Marijan. Nanti kalau di sana malah kebledosan gunung. Ya harus ingin menguasai dunia harus keluar dari Indonesia. Kalau nanti sudah menguasai dunia, setback dibawa ilmunya ke Indonesia kembali, luar biasa, alhamdulillah, bagus. Seperti pemerintah Malaysia 30 tahun yang lalu kan belajar dari Indonesia. Nah, hasilnya 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir ini kan pendidikannya luar biasa maju di sana. Termasuk teman-teman saya yang di Kairo University, di Mesir, itu pulang nggak ke Lamongan, pulangnya ke Kedah University, Kedah Insaniah University. Kemarin itu kita jumpa di sana. Pak Abdul Hadi. Ya, jumpa di sana, terus dijadikan lecture tetap di sana. Alhamdulillah dicarikan istri di sana. Iya. Nah, namanya ternyata, Dr. Abdul Hadi namanya. Ya, ternyata Dr. Abdul Hadi ini termasuk produktif. Anaknya juga banyak. Kemarin saya cakap-cakap dengan dia. Terus sekarang dia sudah menjadi warga negara Malaysia. Nah, ini hebatnya orang Indonesia, nggak apa-apa seperti itu. Asalkan dia tetap ingat bahwa tanah airnya itu Indonesia. Ya, termasuk Najib Raja ini juga orang Sulawesi ya. Ya, Perdana Menterinya dulu ya. Dulu. Dan banyak parlemen-parlemen di
di negara bagian Malaka itu kan banyak orang-orang Indonesia, nggak apa-apa. Nah, ini harapan terhadap pengembangan teknologi dosen-dosen di perguruan tinggi, Dato. Yes. Jadi dosen ini mempunyai 3 KPI, Key Performance Index, ya, satu dalam pengajaran atau pendidikan, kedua dalam penelitian, yang ketiga dalam pengabdian masyarakat. Nah, kita mau bedah dari segi pengajaran atau pendidikan, metode pengajaran agriculture, agribisnis yang sekarang tren dan ke depan nih, bagaimana sebaiknya perbaikan atau reformasinya, Prof. Mardi? Oke. Jadi kalau kita bicara bidang pendidikan pertanian, maka konsep pertanian tradisional dengan mengedepankan banyak sumber daya manusia digunakan itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena itu enggak efisien, inefisiensi. Contoh aja teknologi pengairan curah itu menghabiskan banyak air dan bahan bakar. Maka konsepnya sekarang diganti dengan dik irigasi. Jadi irigasi sistem tetes per masing-masing tegaan tanaman. Sehingga kita mupuk, kita nyiram cukup dengan mengalirkan air-air yang sudah kita setting secara otomatis. Itu kalau kita bicara pengairan. Yang kedua, kalau kita bicara penyediaan benih unggul, maka kita mau tidak mau harus menerapkan high bioteknologi. Lah, kita setback dulu ke belakang. Zaman dulu, zamannya Tarsan, kita sebagai manusia pengumpul, memilih di hutan. Setelah itu muncul tanaman yang bagus, kita tanam di beberapa lokasi, namanya varietas lokal. Ada beras Rojo Lele Cianjur, beras Mayas Kalimantan, jagung kodok Madura, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi muncul varietas unggul nasional. Ada varietas komposit yang dihasilkan oleh pemerintah, kampus, perguruan tinggi. Seiring dengan teknologi muncul varietas hibrida yang dikenakan oleh perusahaan-perusahaan global. Contohnya Monsanto, contohnya Cargill, contohnya Carun Pokpan, PT BC. Seiring dengan waktu muncul lagi varietas transgenik. Ini luar biasa. Kenapa hari ini kita harus menggunakan transgenik? Karena varietas yang diciptakan itu varietas yang mempunyai beberapa keunggulan. Salah satunya produksi tinggi, tahan serangan hama penyakit, tahan cekaman, tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Walaupun pada satu kelompok masih dalam perdebatan. Tetapi karena bicara teknologi dan kemasyarakatan umat, untuk kemasyarakatan umat, maka teknologi transgenik ini harus kita ambil, harus kita lakukan dalam rangka mencukupi pangan dunia, Indonesia khususnya. Ini kalau kita bicara teknologi dalam bidang pertanian, Dato. Nah, kampus-kampus di Indonesia sudah mulai ke sana. Sudah. Ya, sudah mulai ke sana. Ini sebuah keharusan, bukan harapan lagi, tapi keharusan yang harus dijalani. Itu Bapak Ibu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya dalam sisi penelitian, sebenarnya kemana penelitian ini harus diarahkan sekarang seiring dengan berbagai macam ada substitusi pangan, ada ketahanan pangan jangka panjang. Bagaimana penelitian yang perlu diperhatikan ke depan oleh dosen-dosen di bidang agri ini, Prof? Oke, jadi seiring dengan regulasi kebijakan pemerintah, khususnya Ristek Dikti, maka arah riset dan pengembangan kampus itu harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
ditunjang dengan RJPMP pemerintah, rencana strategi jangka panjang pemerintah, sehingga konsep-konsep penelitian khususnya yang dibiayai pemerintah itu pada titik akhir output-outcome-nya bisa digunakan oleh pemerintah. Tidak itu dan itu lagi sebagai hanya syarat untuk serdosnya lolos, pangkatnya naik. Jadi tidak harus seperti itu, harus seiring dengan regulasi pemerintah khususnya rencana pembangunan jangka panjang. Itu sudah ke sana, Datuk. Dan dari Dirjen Ristek Dikti, anggaran-anggaran yang dikucurkan itu banyak dibiayai yang mengarah ke aspek yang bisa diadopsi oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, ini untuk bicara penelitian dan pengabdian. Artinya gini, penelitian itu kan dulu populer tissue culture ya, kultur jaringan, kemudian ada lagi jenis-jenis penggunaan teknologi dalam penelitian. Apakah di tingkat kampus sekarang antara kemajuan teknologi negara maju itu ada kendala nggak dari segi sarana penelitian dan sebagainya? Karena kan Agri ini kan bukan hanya soal teori, tapi kan banyak soal uji coba dan soal praktek di lapangan. Gimana nih Pak Prof? Oke, jadi kalau kita bicara riset, kalau dulu konsep teknologi, bioteknologi itu harus kultur jaringan, fusi protoplas, biologi molecular engineering, itu pada tataran itu sekarang sudah biasa. Bukan hal yang wah lagi. Hampir semua kampus punya laboratorium tissue culture. Ada laboratorium biologi molekuler engineering. Nah, sekarang dengan longgarnya bergesernya mindset bahwa yang gitu-gitu itu sudah hal yang biasa, bahkan bioteknologi sederhana pun masyarakat sekarang sudah banyak yang mengadopsi. Datuk, tisu culture masyarakat sudah banyak menghasilkan bibit anggrek, bibit tebu, bibit macam-macam itu sudah komersial sekali di masyarakat. Tidak kampus atau PT. Lah, yang menjadi kehebatan lagi, ada sebuah harapan besar. Sekarang pusat-pusat riset dunia itu kita dibantu. Misalnya di Filipina itu ada IRI, International Research Rice Institute. Kalau kita menginginkan plasma nutfahnya padi ke sana, itu sudah diberi tanpa bayar. Terus Indonesia sebagai pusat risetnya tanaman hortikultura, tanaman kelapa. Kalau nanti teman-teman dosen ASEAN lain ingin menggali plasma nutfah, boleh, nggak bayar. Termasuk kita kalau ingin menggali plasma nutfahnya jagung, kita ke Meksiko, ke tanah asal tanaman jagung itu mulai ada itu di Meksiko. Nah, termasuk di Thailand dan lain-lain seperti itu. Sehingga sekarang tidak ada kendala kalau kita bicara riset. Ditopang dengan jurnal-jurnal internasional. Kita bisa adopsi transfer teknologinya lewat jurnal internasional terindeks Scopus itu. Dosen-dosen profesional di Indonesia kalau bisa risetnya harus masuk jurnal internasional terindeks atau Scopus. Iya. Biar rating perguruan tinggi kita, riset kita itu meningkat, dong. Kata kunci pertama kita bagaimana kita menjadi dosen internasional. Yes. Nah, itu Datuk. Oke, sekarang kita geser ke mahasiswa. Tadi dosen, sekarang mahasiswa. Jadi mahasiswa yang sekarang menekuni agriculture, agribisnis, sebenarnya mereka ke depan itu sebaiknya berorientasi bekerja itu seperti apa? Karena ini kan sudah lain dari zaman Prof. Marji dulu mahasiswa. Apa yang bisa di-share ke mereka ini? Oke, jadi kalau bicara mahasiswa kini, ya kini, dulu dan yang akan datang,
maka mindsetnya sudah dirubah. Hmm. Dulu kalau kita jadi mahasiswa lulus itu harapannya jadi PNS bidang pertanian. Sekarang kalau kita ingin menjadi sultan baru, ya, tan sri baru, datuk baru, jadi orang kaya, bukan orang kaya baru, orang kaya luar biasa. Maka sektor usaha itu yang harus dipilih. Contohnya dia harus jadi pengusaha, jangan jadi buruh. Kenapa? Kesempatan berusaha lebih luas, lebih menjanjikan. Kalau bicara modal, pemerintah sudah mengcover, asalkan jelas. Walaupun coverannya tidak seperti pemerintah Malaysia, pendidikan gratis, setelah itu dicarikan kerja, setelah itu kalau nggak punya istri atau suami, dicarikan istri atau suami, kan begitu tak? Setelah punya suami atau istri, kalau nggak punya rumah, dibuatkan disewa rumah yang kayak kondominium itu loh. Pak Reza, termasuk di Singapura kan seperti itu. Nah, Indonesia walaupun nggak seperti itu, tapi mahasiswanya dirubah, konsepnya harus menjadi pengusaha. Karena kesempatan luar biasa tinggi, dan mahasiswa pertanian tidak identik dengan pegang lumpur. Kenapa? Karena transfer teknologi kita kan sudah menggunakan teknologi milenial dan canggih. Tidak harus berlumpur-lumpur kalau mau menanam. Begitu. Ada banyak teknologi, misalnya TOT dan lain-lain. Itu, Datuk. Oke, sekarang kita geser ke alumni. Sekarang banyak alumni yang dulu mungkin mereka mempelajari sesuatu yang belum secanggih sekarang. Jadi kan di kampus selalu ada bidang mahasiswa alumni. Bagaimana Pak sharing Prof. Mardi supaya alumni ini bisa back to campus atau mereka membawa pengalaman mereka di lapangan dalam berbisnis atau dalam bercocok tanam di bidang tertentu yang khas Jawa Timur. Bagaimana sisi alumni ini, Prof, mau kasih masukan atau sharingnya? Oke, kalau kita bicara pengelolaan dan pemberdayaan alumni, maka kita nggak lepas dari apa itu tracer study. Jadi penelusuran alumni kita mulai awal sampai hari ini tuh posisi mereka di mana, bekerja di mana, pekerjaannya apa, pada tataran pemanage, owner, atau buruh. Nah, kalau kita sudah petakan lewat tracer study itu, makanya kita gampang untuk menggalinya. Yang pada tataran owner kita hadirkan ke kampus untuk bercakap-cakap, bincang-bincang, sharing pengetahuan. Kok bisa sampai puncak? Kalau pada tataran manajer, pemanage, kita hadirkan kiat sukses manajemen apa yang diterapkan. Terus pada tataran buruh juga kita bawa ke kampus. Di kampus nanti ada satu kolaborasi antar alumni, sehingga yang pemilik, pemanage, buruh itu nyambung. Pada titik akhir, uang namanya sarjananya sama, modalnya sama, tapi nasibnya kok berbeda. Ya, ada apa ini? Selain kita percaya pada Allah, memang nasib itu di tangan Allah, tapi ikhtiar kan yang utama, ikhtiar. Betul. Ya, sehingga itu dalam rangka untuk menyemangati seperti itu. Termasuk alumni-alumni kita ada yang di kementerian, ada jadi orang hebat dan macam-macam. Itu sebenarnya kita undang dalam rangka ikatan keluarga besar alumni. Dari situ ada asah, asih, asuh. Nah, kalau bicara penerapan teknologi, akhirnya nanti terintegrasi, saling transfer teknologi, dan sekarang tidak menutup kemungkinan ada Mbah Google itu juga memudahkan orang untuk berinovasi. Itu Datuk.
Baik, ini kita tanpa terasa tinggal 8 menit lagi sebelum nanti kata penutup dari Prof. Marji. Nanti Kang Indah akan menyiapkan sebuah lagu hiburan kita, refreshing. Termasuk profil SMK Kusuma Negara juga diputar atau gimana? Iya, kalau udah ada silakan Kang Indah, adakah videonya atau apanya yang mau diputarkan? Kang Indah bisa udah dapat apa belum dari Prof. Marjinya? Saya belum cek tadi. Belum. Oh, itu Prof langsung yang ngirim. Oh, ya. Mau ditayangkan langsung, ini. Silakan. Ya, ini langsung. Pemirsa, saat ini kami berada di SMK Kusuma Negara Kertosono, merupakan sekolah yang sangat representatif di Jawa Timur. Tentunya kami akan mengajak Anda bersama-sama mengenal lebih dekat tentang SMK Kusuma Negara Kertosono, SMK unggul, berkarakter, kompeten, dan berdaya saing. Datang di SMK Kusuma Negara Kertosono. SMK Kusuma Negara Kertosono merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tahun 2015. Di bawah naungan Yayasan Gema Aulia Bakti Pertiwi, mewujudkan lembaga pendidikan yang profesional serta menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, kompeten, dan berdaya saing adalah visi dari SMK Kusuma Negara Kertosono. SMK Kusuma Negara Kertosono memiliki 5 program keahlian unggulan, di antaranya teknik dan bisnis sepeda motor, multimedia, bisnis daring dan pemasaran, pariwisata, perhotelan, restoran, dan tata boga, serta agribisnis dan agroteknologi tanaman, pangan, dan hortikultura. Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMK Kusuma Negara Kertosono menyediakan fasilitas yang memadai. Di antaranya, gedung sekolah yang milenial dan representatif dengan lokasi yang strategis serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Kelas yang nyaman dilengkapi pendingin ruangan, laboratorium multimedia, fotografi, animasi, dan desain grafis. Kami dari SMK Kusuma Negara Kertosono, jurusan multimedia, memberikan bimbingan belajar dasar desain grafis, teknik animasi 2 dimensi, 3 dimensi, dan desain multimedia interaktif, serta memberikan siswa ahli dalam bidang pembuatan video, editing video, dan pembuatan animasi. Bengkel praktek bisnis dan teknik sepeda motor. Dealer bengkel resmi Yamaha SMK Kusuma Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andes Yaya Ismoyo selaku Ketua Program Studi Teknik dan Bisnis Sepeda Motor pada SMK Kusuma Negara Kertosono. Perlu diketahui bahwa jurusan Teknik Sepeda Motor di SMK Kusuma Negara telah bekerja sama dengan Yamaha Indonesia Motor Factory dengan akreditasi A. Untuk itu kebetulan pada kesempatan ini kita berada di ruang praktek kelistrikan. Seperti yang di belakang saya adalah peserta didik kelas 12, sehingga untuk jurusan TBSM sendiri telah menjuarai di berbagai event, diantaranya juara otak-atik metik di Kediri, kemudian juara mekanik di kelas Yamaha di seluruh wilayah Karisidenan Kediri dan Madiun. Untuk itu, selaku Ketua Program Studi Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, mohon doa restu semoga menjadi sekolah kami, khususnya jurusan Yamaha, bisa berkembang lebih maju. Sekolah kita ini berdiri tahun 2015 dan langsung bekerja sama dengan PT Yamaha Indonesia. Dalam hal ini kita bekerja sama full
artinya semua donasi semua peralatan kita disuplai dari Yamaha, dan ada beberapa guru pengajar kita dari LSP dari Yamaha. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lab siaran radio Kusuma 105,9 FM. Minimarket Kusuma Departemen Store. Laboratorium Perhotelan, Restoran dan Tata Boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Indarti SPD selaku Ketua Program Bidang Studi Pariwisata Perhotelan dan Tata Boga SMK Kusuma Negara Kertosono. Jasa pariwisata perhotelan dan tata boga memberikan prospek yang sangat bagus di masa depan dengan munculnya desa wisata, destinasi wisata di Indonesia. Selain itu, dengan berkembangnya dunia perhotelan yang semakin benefit, di dalamnya terdapat restoran dan wisata kuliner. Aula dan auditorium. Kebun praktek pertanian, lab hidroponik dan organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fitriani SPGL. Saya dari Kaprodi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Agribisnis adalah program studi yang mengarah pada bisnis pertanian. Oleh karena itu diharapkan dari lulusannya bisa memproduksi atau menciptakan berbagai macam produk dari agribisnis seperti tanaman hias, tanaman sayuran, dan tanaman buah-buahan. Oleh karena itu juga diharapkan dari lulusannya bisa mengembangkan karirnya di lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah, dan juga bisa mengembangkan pertaniannya di berwirausaha atau berwirausaha swasta. Oleh karena itu, jadi jangan ketinggalan, daftarkan diri kalian di program studi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura di SMK Kusuma Negara Kertosono. Masjid Profesor Dr. Sumarji SPMP. Free Wi-Fi. Selain aktivitas belajar mengajar, SMK Kusuma Negara Kertosono juga mendukung kreativitas siswanya di bidang non-akademis. SMK Kusuma Negara Kertosono mendukung siswanya untuk berorganisasi dalam sekolah. Di antaranya, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Hal ini tentu saja agar siswa memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan siswa lainnya, serta pihak terkait, agar tercipta pribadi yang memiliki mental yang baik dan tangguh. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat SMK Kusuma Negara SMK Kusuma Negara Kertosono antara lain Pramuka, PMR, IKR, futsal, bola voli, renang, Kusuma Nada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivin Khairia Ami Handayani SPD. Saya di sini selaku Kaprodi dari Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Kusuma Negara Kertosono. Bisnis daring dan pemasaran merupakan jurusan yang mempelajari dasar-dasar keilmuan tentang bisnis. Bisnis daring dan pemasaran juga mampu menciptakan tenaga kerja yang profesional, berkualitas, dan ahli dalam bisnis online. Segera daftarkan diri kalian di program bisnis daring dan pemasaran. Ayo, segera daftarkan diri Anda ke SMK Kusuma Negara Kertosono. Pada Senin sampai Jumat pukul 7 pagi sampai 3 sore. Syarat pendaftaran, menyerahkan SKHU, dan bagi yang belum lulus cukup mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan fotokopi ijazah, menyerahkan pas foto 3x4 warna sebanyak 3 lembar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hamidah SPD selaku Ketua BKK SMK Kusuma Negara. BKK SMK berfungsi sebagai wadah untuk memberi pelayanan dan informasi lowongan kerja sekaligus sebagai tempat penyalur bagi siswa-siswi dan alumni ke dunia kerja. BKK SMK Kusuma Negara ditunjuk oleh Kemendikbud untuk membina BKK SMK di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Sumarji SPMP selaku Kepala SMK Kusuma Negara Kertosono. Bapak Ibu yang saya hormati, SMK Kusuma Negara Kertosono mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Menjadikan SMK unggul, berkarakter, berkompeten, dan berdaya saing. Ada 5 program studi unggulan di SMK Kusuma Negara Kertosono. Yang pertama, teknik dan bisnis sepeda motor. Yang kedua, multimedia, teknik informatika dan komputer. Yang ketiga, bisnis daring dan pemasaran. Yang keempat, pariwisata, perhotelan, restoran, dan tata boga. Yang kelima, agribisnis dan agroteknologi, tanaman pangan, dan hortikultura. SMK Kusuma Negara mempunyai beberapa keunggulan skala nasional. Yang pertama adalah gedung berlantai 4 dan milenial. Yang kedua, SPP gratis, dapat bantuan dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Yang ketiga, memiliki lebih dari 100 kerjasama dunia usaha dan industri skala nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan keunggulan tadi SMK Kusuma Negara menjadi sekolah rujukan berskala nasional, dan kami menghimbau agar putra-putri panjenengan semua yang sekarang duduk di kelas 3 SMP MTS bisa melanjutkan di jenjang SMK bersama SMK Kusuma Negara, menjadikan masa depan cemerlang. Mantap. SMK bisa, SMK hebat, SMK Kusuma Negara jaya. Keren. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Ayo, Mantap. segera Jaya. daftarkan diri Anda Sukses. ke Luar SMK biasa, Kusuma Prof. Negara Kertosono. SMK Kusuma Oke, Negara silakan Prof. Kertosono, Kata penutup. bebas uang Kita gedung sudah dan lewat bebas 5 uang menit. SPP. Masih boleh 3 menit SMK lagi. Kusuma 2 menit, Negara 4 Kertosono, menit. Silakan. SMK bisa. Closing. Kata penutup. SMK Kusuma Di-unmute Negara dulu. bisa, SMK Kusuma Negara Masih hebat. mute. SMK Perlu Kusuma di-unmute. Negara jaya. Yes. Silakan Prof. Marji, kata penutup 2-3 menit. Oke. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman ALC, ASEAN Lecture Community, meliputi para profesor, associate profesor, tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di university ASEAN. Yap. Terus yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada mahasiswa-mahasiswa yang menonton. Yap. Terus yang ketiga, saya sampaikan terima kasih pada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, dan Indonesia secara keseluruhan. Yap. Bagaimana kita berupaya mengejar ketertinggalan pendidikan dunia. Yap. Ucapan terima kasih yang keempat kami sampaikan kepada Associate Profesor Datuk Tengku Sahrul Risa. Nah, ini khusus. Dan teman-teman yang lain sebagai atasé pendidikan maupun kolaborator. Ada Pak Wawan, ada Pak Indah, Dr. Wawan, Dr. Indah yang mensukseskan program ALC ini. Yap. Dan yang terakhir, saya sampaikan terima kasih dan motivasinya untuk kepala sekolah SMK. Yes. Ini ada ruang, ini ada kesempatan kita untuk go internasional. Go internasional tidak harus muluk-muluk, harus ke Amerika, harus ke Australia, tapi kita bisa dengan sharing bangsa-bangsa serumpun terdekat. Makanya ke depan kami ingin ada sebuah kolaborasi yang sudah kita bangun, dunia kampus perguruan tinggi
dunia SMK, dan insya Allah pemerintah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur bisa berkolaborasi ke arah situ, Datuk. Yes. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan meridhoi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Berkalan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Maji, sebuah diskusi yang sangat menarik dan mencerahkan. Kita tutup dengan sebuah pantun singkat. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa lagi. Swadika. Thank you very much. See you.